Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, memberi nama yang baik untuk anak kita adalah tugas kita sebagai orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kewajiban orang tua itu dalam memenuhi hak anak itu ada 3, yakni pertama, memberi nama yang baik ketika lahir, kedua, mendidiknya dengan Al-Quran, dan ketiga, mengawinkan ketika menginjak dewasa. Ada istilah yang sangat populer dan akrab di telinga kita, apalah arti sebuah nama? Kalimat ini tidak selamanya benar, sebab bagi manusia yang hidup bersosial, mereka harus memiliki label atau nama sehingga memudahkan untuk berkomunikasi. Karena itu, nama sangatlah berarti. Setiap kepentingan apapun di dalam dunia ini, kita membutuhkan nama. Karena itu Rasulullah SAW mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap nama seseorang. Setiap beliau menjumpai seseorang yang mempunyai nama yang tidak pantas dan tidak baik, beliau cenderung mengubahnya atau menawarkan kepada yang bersangkutan untuk menggantikan dengan sebutan yang lebih pantas. Beliau mengubah macam-macam nama laki-laki dan perempuan, seperti dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW biasa mengubah nama-nama yang tidak baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau sangat menyukai nama yang bagus. Bila memasuki kota yang baru, beliau pasti menanyakan namanya. Bila nama kota itu buruk, digantinya dengan yang lebih baik. Beliau tidak akan membiarkan nama yang tak pantas dari sesuatu, seseorang, sebuah kota, atau daerah tertentu. Seseorang yang semula bernama Asyah, yang artinya yang suka bermaksiat, diganti dengan Jamilah, yang artinya cantik. Harb diganti dengan Salman, yang artinya damai. Syi'bul Dalalah, yang artinya kelompok sesat, diganti dengan Syi'bul Huda, yang artinya kelompok yang benar. Dan Banu Muhawiyah, yang artinya keturunan yang menipu, diganti dengan Banu Rusdi, yang artinya keturunan yang mendapat petunjuk, dan sebagainya. Hadis riwayat Abu Daud dan ahli hadis lain An-Nawawi Al-Askar. Sesungguhnya julukan atau gelar memiliki pengaruh terhadap jiwa. Jika baik nama atau gelarnya, maka baik pula pengaruh dalam jiwanya. Ada kalanya anak merasa rendah diri karena namanya tidak seindah nama teman-temannya. Kadang pula anak menjadi sombong karena nama yang disandangnya begitu berlebihan dan mengagumkan. Oleh sebab itu, Islam telah memberikan panduan dalam pemberian nama terhadap anak. Berkenaan dengan nama-nama yang bagus untuk anak, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian, maka perbaguslah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak-anak. Ada yang mengatakan, apa arti sebuah nama? Ungkapan ini tidak selamanya benar. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah doa. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya. Adapun setelah kita berusaha memberi nama yang baik dan telah mendidiknya dengan baik pula, namun anak kita tetap tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang baik dengan akhlak yang baik, itulah yang kita harapkan. Nama yang baik dengan akhlak yang buruk tidak kita harapkan, apalagi nama yang buruk dengan akhlak yang buruk pula. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyebutkan tingkatan nama yang baik dalam kitab Tasmiyatul Maulud. Di antaranya adalah Abdullah dan Abdurrahman. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik nama di sisi Allah Ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Karena perhatian para sahabat dalam beriktiba atau mengikuti kepada Rasulullah SAW, tak mengherankan jika setelah hadis ini keluar dari Rasulullah SAW, ada sekitar 300 nama Abdullah di kalangan para sahabat. Nama yang dinisbatkan atau disandarkan kepada nama-nama Allah Asma'ul Husna, seperti Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Malik, dan lain-lain. Nama-nama para nabi
terlebih nama Nabi Muhammad SAW. Akan tapi para ulama menggarisbawahi bahwa boleh memberi nama dengan nama Muhammad dan dilarang memberi julukan dengan julukan beliau Abul Qasim, terutama di masa hidupnya Sa'dul Ma'ad. Nama-nama orang saleh terutama dari kalangan sahabat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Zubair bin Awam. Ia memberi nama 9 anaknya dengan nama para sahabat yang syahid di medan perang, nama-nama yang maknanya baik dan benar. Sedangkan Imam Al-Mawardi menambahkan, hendaknya nama tersebut sedikit hurufnya, ringan di lisan dan mudah didengar. Maknanya harus baik, cocok dengan yang diberi nama dan mengikuti nama-nama ahli agama. Hendaknya orang tua juga mengetahui dan menghindari pemberian nama yang dilarang dalam agama. Di antaranya adalah yang pertama, memberikan nama yang dinisbatkan kepada selain Allah seperti Abdur Rasul, Abdul Manaf, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan nama yang mutlak hanya milik Allah seperti Ar-Rahman, Al-Khaliq, dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan nama dengan nama tokoh kafir, karena cepat atau lambat nama itu akan menarik kecintaan orang yang mendengar nama tersebut. Yang keempat, memberikan nama dengan nama yang tidak layak disandang oleh manusia seperti Malikul Amlak, atau artinya Maha Diraja. Yang kelima, memberikan nama dengan nama berhala seperti Isaf, Hubal, dan lain sebagainya. Yang keenam, memberikan nama dengan nama setan seperti Akwar dan Ajda. Adapun nama-nama yang dimakruhkan oleh para ulama, hendaknya orang tua juga menjauhinya agar jangan sampai diberikan kepada anaknya. Di antaranya adalah memberi nama dengan nama-nama orang fasik yang sering melakukan maksiat dari kalangan penyanyi, penari, artis, atau aktor, karena nama mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa. Hendaknya orang tua mengikuti petunjuk yang telah dicontohkan oleh salafus saleh dalam memberi nama yang terbaik kepada anak. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga memotivasi kita untuk memberikan nama-nama yang terbaik untuk anak kita yang bisa mencerminkan akhlak anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.